Oke, anak-anak cerdas, saya lanjutkan untuk penjelasan saya dari penjelasan saya di video sebelumnya. Jadi yang kedua, kita akan membahas tentang pencerminan suatu titik terhadap sumbu Y. Kalau yang tadi adalah terhadap sumbu X, sekarang kita akan bahas tentang pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, nanti titik koordinat bayangannya adalah negatif X, Y. Kalau kalian perhatikan, ini kebalikan dari yang di atas. Kalau di atas tadi X negatif Y, sekarang negatif X, Y. Contohnya bagaimana? Silakan simak contoh berikut ini. Yang pertama, hasil pencerminan A 24 terhadap sumbu Y adalah titik. Nah, tentukan dulu nilai X dan nilai Y. Nilai X-nya di sini adalah 2, kemudian nilai Y-nya adalah 4. Selanjutnya tuliskan koordinat A 24. Nanti hasil bayangannya adalah negatif X, Y. Ya, seperti ini. Nah, A aksen atau bayangan dari A tadi negatif X. Kita lihat di sini tadi X-nya adalah 2, tambahkan depannya negatif. Karena rumusnya negatif X, berarti negatif 2, Y-nya bernilai 4. Tulis saja di situ 4. Jadi, bayangan hasil pencerminan A24 terhadap sumbu Y adalah A aksen. Ya, A ini hasil dari bayangan tadi, negatif 2, 4. Kalau masih bingung, silakan simak contoh saya berikutnya. Nah, ini hasil pencerminan A negatif 1, negatif 3 terhadap sumbu Y. Tentukan nilai X dan Y. X-nya adalah negatif 1 dan Y-nya adalah negatif 3. Selanjutnya tuliskan A negatif 1, negatif 3. Nah, rumus bayangan atau hasil bayangannya adalah negatif X, Y. Maka kita bisa tuliskan A aksen atau bayangan hasil tadi dari A dicerminkan terhadap sumbu Y. A aksen sama dengan negatif X. Ini nilai X-nya adalah negatif 1. Ketemu lagi bilangan negatif. Jadi negatif ketemu negatif positif. Makanya di sini ditulis A aksen sama dengan 1, Y-nya tetap yaitu negatif 3. Jadi hasil pencerminan dari A negatif 1, negatif 3 terhadap sumbu Y adalah 1, negatif 3. Nah, ini untuk penjelasan di baris kedua, yaitu pencerminan suatu titik terhadap sumbu Y. Nah, berikutnya kita lanjut di yang baris ketiga. Ya, pencerminan suatu titik terhadap titik asal atau titik yang koordinatnya 0, 0. Jadi kalau di sumbu koordinat itu dia yang berada di tengah-tengah, ya. Nah, nanti hasil bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Bagaimana caranya? Kita simak contoh yang berikut ini. Yang nomor pertama, hasil pencerminan titik A 24 terhadap titik asal. Titik yang koordinatnya 00 adalah titik. Caranya sama seperti tadi, kalian tentukan dulu nilai X dan nilai Y. Nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya adalah 4. Selanjutnya kita tulis koordinat A24, nanti hasil bayangannya ini negatif X, negatif Y. Nah, itu dia. Jadi nilai X dan Y semuanya dikalikan dengan bilangan negatif. Bagaimana? Ya tinggal diubah, dibalik tandanya, awalnya positif jadi negatif, awalnya negatif jadi positif. Nah, sekarang kita cek. Jadi hasil bayangan dari A atau A aksen sama dengan negatif X. X-nya tadi bernilai 2. Depan taruh negatif, berarti jawabannya negatif 2. Kemudian yang Y tadi di awal nilainya adalah 4, tambahkan depannya negatif, jadi negatif 4. Jadi hasil pencerminan dari A24 terhadap titik asal atau titik yang koordinatnya 0, 0 itu adalah A aksen negatif 2, negatif 4. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami ya? Bisa, good, bagus sekali. Kemudian saya lanjutkan di contoh selanjutnya biar kalian tidak bingung untuk yang permasalahan ini. Hasil pencerminan titik A yang koordinatnya negatif 1, negatif 3 terhadap titik asal 0, 0 adalah tentukan nilai X dan Y. X-nya adalah negatif 1 dan Y-nya adalah 3. Nah, selanjutnya tuliskan A negatif 1, negatif 3. Nanti hasil bayangannya negatif X, negatif Y. Nah, negatif X tadi X-nya bernilai negatif 1 dikalikan negatif, jadi berubah dongnya jadi positif. Jadi positif 1, tandanya dibalik saja.
Kemudian Y-nya negatif Y, tadi Y-nya bernilai negatif 3, berarti dikalikan dengan negatif di depannya, berarti jawabannya positif 3. Seperti itu ya anak-anak cerdas ya. Jadi bayangan hasil pencerminan titik A yang koordinatnya negatif 1, negatif 3 terhadap titik asal yang koordinatnya 0, 0 itu adalah A aksen atau bayangan dari A tadi 1, 3. Bagaimana anak-anak cerdas? Bisa ya? Sip. Saya lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya. Kita lanjut ke baris yang keempat, yaitu pencerminan suatu titik terhadap garis Y sama dengan X. Bagaimana itu? Sekarang simak contoh yang saya berikan. Nomor 1, hasil pencerminan A 24 terhadap garis Y sama dengan X adalah titik, titik, titik. Nah, tentukan nilai X dan Y terlebih dahulu. Jadi X-nya adalah 2, kemudian Y-nya adalah 4. Nah, titik A koordinatnya 24, kita akan tuliskan rumus hasil bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, yaitu nilainya YX. Wah, ternyata seperti itu, tinggal dibalik ya ternyata. Yang tadi awalnya koordinatnya XY jadi YX. Bagaimana anak-anak? Mudah ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita tuliskan hasil bayangannya atau A aksen sama dengan A aksennya tadi kan tinggal dibalik saja ya, awalnya jadi dari X menjadi Y jadi X. Nah, karena di sini 24 tinggal dibalik, berarti 42. Nah, seperti itu, jadi sudah ketemu. Bayangan hasil pencerminan A 24 terhadap garis Y sama dengan X adalah 42. Kalau masih bingung, silahkan simak contoh saya berikutnya. Hasil pencerminan dari titik A yang koordinatnya negatif 1, negatif 3 terhadap garis Y sama dengan X adalah, nah, nilai X-nya adalah negatif 1 dan nilai Y-nya adalah negatif 3. Sekarang tuliskan A, negatif 1, negatif 3, tadi rumusnya YX, hasil bayangannya, berarti A aksen tinggal dibalik. Ya, jadi negatif 3-nya di depan, negatif 1-nya di belakang, karena rumus hasil bayangannya adalah Y, X atau YX. Jadi, hasil pencerminan titik A negatif 1, negatif 3 terhadap garis Y sama dengan X adalah A aksen negatif 3, negatif 1. Ya, seperti itu untuk contoh yang nomor 4 ya. Untuk selanjutnya bagaimana Bu? Kita lanjut ke contoh yang untuk baris kelima, yaitu pencerminan suatu titik terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ternyata rumusnya dibalik dari yang rumus tadi. Kalau yang tadi kan YX, sekarang tinggal ditambahkan saja depannya dengan negatif, karena tadi bayangannya yang benda aslinya atau titik koordinatnya dibayangkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Bagaimana itu? Silakan simak penjelasan saya. Yang pertama, hasil pencerminan A24 terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah titik, titik, titik. Tentukan nilai X-nya yaitu 2, nah nilai Y-nya adalah 4. Selanjutnya titik A24 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, berarti nanti hasil bayangannya yang ini nih, negatif Y, negatif X. Nah, ternyata nilainya dibalik, ya 24 jadi 42, tapi depannya tambahkan negatif. Jadi A aksen 4 nilai Y-nya dikalikan dengan negatif, berarti negatif 4, X-nya adalah 2, depannya tambahkan negatif, berarti negatif 2. Jadi bayangan hasil pencerminan A24 terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah A aksen, ya bayangannya negatif 4, negatif 2. Jadi koordinat awal tinggal dibalik, kemudian tambahkan negatif depannya, atau dikali dengan negatif tadi ya. Kalau masih bingung, silahkan simak lagi video penjelasan saya untuk nomor yang kedua. Nah, hasil pencerminan A negatif 1, negatif 3 terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah X-nya negatif 1, Y-nya negatif 3. Dituliskan, kemudian nanti hasil bayangannya negatif Y, negatif X. Berarti nanti hasil bayangannya 3, 1, 3 tadi dapat dari Y negatif 3 dikalikan negatif, hasilnya 3. Kemudian ini 1 dapat negatif 1 dikalikan negatif ya. Jadi hasil bayangan pencerminan A negatif 1, negatif 3 terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah A aksen 3, 1. Oke, bisa ya? Silakan simak video saya selanjutnya.